Sebuah kisah yang berlatar di masa depan, di mana oksigen telah benar-benar lenyap dari bumi. Tidak ada lagi tumbuhan, dan mungkin tidak ada lagi hewan. Seluruh wilayah hanyalah dataran tandus dengan reruntuhan gedung, dan mungkin hanya orang-orang inilah manusia yang tersisa bertahan hidup dengan tabung oksigen yang terbatas. Ya, berlokasi di Brooklyn, seorang ilmuwan bernama Darius ditampilkan sedang membersihkan panel surya, sementara sang ayah Mike sedang berada di perpustakaan mencari sebuah buku yang benar-benar berguna. Sayangnya tak berselang lama, terjadilah suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, semoga teman-teman sekeluarga diberikan kesehatan dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Breathe. Film ini dirilis pada tahun 2024, disutradarai oleh Stephen Bristol dengan dibintangi sederetan aktor yang mungkin sudah kalian kenal. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, segera siapkan kopi dan selamat menyaksikan alur cerita yang satu ini. Menyadari sesuatu telah terjadi, Darius pun segera datang ke perpustakaan. Namun sangat disayangkan, Mike sudah tak terselamatkan lagi akibat selang oksigennya terlepas. Darius kemudian memutuskan kembali ke bunker, mengabarkan berita yang menyayat hati ini kepada istrinya Maya dan putri mereka Zora. Diketahui bahwa berkat keahlian Darius dalam urusan teknologi yang dipadukan dengan pengetahuan Maya dalam bidang botani, mereka berhasil menciptakan mesin oksigen yang cukup untuk mendukung kehidupan. Dan itulah yang menyebabkan sampai saat ini mereka berhasil bertahan. Darius kemudian berencana untuk mengubur ayahnya di lokasi yang sama dengan makam sang ibu. Zora dengan tegas menolak karena selain jaraknya yang jauh, lokasi tersebut juga termasuk dalam zona terlarang. Namun Darius mencoba meyakinkan bahwa manusia yang tersisa hanya mereka, karena dalam 3 tahun terakhir, mereka belum pernah menjumpai siapapun. Malam harinya, setelah semuanya terlelap, Darius memeriksa mesin oksigen. Dari data-data yang diberikan komputer, diketahui bahwa suatu musibah akan menimpa, sehingga memaksa Darius mengambil keputusan yang sulit. Keesokan harinya, Darius berpisah dengan keluarga, tapi berjanji akan kembali, serta menyerahkan sebuah buku yang diterima dari Mike kepada Zora. Karena ingin tetap berhubungan dengan Darius, Zora seringkali berkomunikasi lewat radio secara random, membicarakan tentang prediksi lenyapnya oksigen dari dunia, namun tak ada seorang pun yang percaya. Sangat disayangkan, Darius tidak pernah merespon. Bahkan setelah 5 bulan berlalu, sama sekali tidak ada kabar dari Darius. Sehingga Maya dan Zora harus bertahan dan tetap melanjutkan penelitian. Pada suatu hari, Maya memergoki Zora di toko pakaian, dan itu membuatnya marah karena mengabaikan kewajiban. Setelah cukup diomeli, Zora pun melakukan tugasnya, lalu bersama-sama mereka kembali ke bunker. Tempat itu bisa dibilang cukup aman karena telah didesain sedemikian rupa oleh Darius dengan dinding-dinding tebal dan pintu baja. Meskipun kondisi mereka aman, tapi kehilangan Darius amat sangat terasa, sehingga tak henti-hentinya Zora berkomunikasi dengan menggunakan radio, berbicara tentang kenangan indah sembari berharap Darius merespon. Maya hanya berfokus kepada mesin oksigen dan tumbuhan, mengajarkan Zora tentang segala hal yang diperlukan untuk berjaga-jaga. Dia juga melakukan beberapa simulasi agar Zora semakin mahir dalam menyelesaikan masalah. Namun Zora hanya memikirkan sang ayah, bahkan seringkali gadis itu menyatakan akan melakukan perjalanan ke zona terlarang untuk mencari Darius. Dan biasanya perbincangan tersebut akan berakhir dengan pertengkaran.
Pada suatu sore, ketika keduanya selesai melakukan tugas harian, tiba-tiba saja dua orang misterius muncul membawa senjata dan troli belanjaan. Segera Maya dan Zora bersembunyi, lalu setelah beberapa saat memantau situasi, diketahui bahwa dua orang misterius itu sedang berusaha memasuki bunker namun gagal. Anehnya, dua orang itu seolah memahami seluk-beluk bunker dan bahkan mengetahui tentang pintu masuk yang tersembunyi. Suara sistem yang melaporkan tentang kadar oksigen membuat salah satu dari orang misterius bernama Tess mendatangi sumber suara. Orang misterius yang satunya, Lucas, mencoba memperingatkan Tess akan datangnya serangan, namun Tess sama sekali tidak mengerti, sehingga I'm not coming! untungnya Maya dan Zora berhasil masuk ke dalam bunker dan segera menutup pintu sebelum Tess dan Lucas menyusul. Setelah mengaktifkan alat komunikasi, Maya pun mencoba membuka pembicaraan demi mengetahui maksud dan tujuan. Pada momen ini, Tess berusaha meyakinkan bahwa dirinya sama sekali tidak bermaksud jahat. Wanita itu mengaku berasal dari bunker yang berlokasi di Philadelphia dengan puluhan orang yang menghuninya. Namun, baru-baru ini mereka mengalami masalah dengan sistem penyaring udara, sehingga mengharuskan beberapa penyintas melakukan perjalanan selama 3 hari untuk menemui Darius. Ya, Tess mengklaim bahwa dirinya adalah seorang ilmuwan berasal dari universitas yang sama dengan Darius. Wanita itu ingin memeriksa mesin oksigen yang diciptakan Darius dengan tujuan untuk mereplikanya. Untuk meyakinkan, Tess bahkan menyebut bahwa dia mengetahui nama Maya dan Zora. Sangat mengejutkan memang, tapi Maya tidak mungkin membiarkan mereka masuk begitu saja. Setelah mematikan alat komunikasi, terjadi pertengkaran di antara Maya dan Zora karena Zora tidak tega membiarkan para penduduk bunker Philadelphia tewas akibat kehabisan oksigen, apalagi di sana juga ada anak-anak tak berdosa. Beberapa saat kemudian, Zora pun berhasil meyakinkan sang ibu dengan mengatakan jika Tess bisa meniru mesin oksigen Darius, maka akan membawa perubahan besar pada dunia. Segera Maya meminta Tess dan Lucas meletakkan senjata serta menjauh dari pintu baja. Selanjutnya, dia juga meminta Tess untuk mengikat Lucas dan mengikat dirinya sendiri. Namun hanya Tess yang diperbolehkan masuk ke dalam dan sangat mengejutkan, serangan datang dari seorang pria yang membuatnya masuk ke dalam bunker bersama Maya dan Zora, sedangkan Tess malah tertinggal di luar. Stop! Pria itu bernama Maika, si tukang kunci. Saat lukanya dirawat, Maika menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud jahat, tapi hanya ingin menyelamatkan Tess karena melihatnya dalam keadaan terikat. Ketika alat komunikasi kembali diaktifkan, Tess juga menjelaskan hal yang sama. Maika hanyalah mata-mata yang dipersiapkan untuk berjaga-jaga. Namun Maya tidak bisa percaya lagi, jadi segera ia meminta Tess dan Lucas untuk pergi. Try that shit if you want to, Tess. Try it! Meskipun telah ditegaskan, Tess dan Lucas masih tetap bertahan. Setelah melepaskan ikatan, keduanya pun mulai melakukan beberapa cara untuk menerobos masuk, mulai dari menutupi kamera pengawas dan melubangi pintu baja dengan menggunakan bor. Beruntung Zora memiliki ide cemerlang dengan menggunakan pemancar EMP. Gadis itu berhasil membuat mesin bornya padam. Now or never. Jesus Christ! Damn it! You got it! We got it! Tak mau menyerah, kali ini Tess dan Lucas naik ke rooftop lalu menyuntikkan CO2 ke dalam bunker agar mengurangi kadar oksigen. Mendengar laporan dari sistem, segera Maya dan Zora mengenakan masker, sementara Maya membereskan masalah di luar. Zora mengawasi Maika serta memutuskan untuk memberikan pria itu masker saat Maika mengakui bahwa dia memiliki seorang anak berusia 6 tahun. Selain itu, Maika juga bersumpah bahwa mereka tidak berniat jahat, apalagi sampai menghabisi Darius, dan Tess benar-benar mengenal Darius sebelum bencana terjadi. Sementara itu, ditampilkan di luar bunker, Tess dan Lucas mengatur siasat.
Sesaat kemudian, Tess melakukan baku tembak dengan Maya. Lukas diminta menyelinap untuk bisa naik ke rooftop. Rencana tersebut benar-benar berhasil dan kini Maya pun telah ditaklukkan. Hal yang serupa juga dialami oleh Zora saat oksigen kembali mengalir. Maika memanfaatkan kelengahan Zora untuk melepaskan diri, lalu segera meraih senjata. Stop! Chill! Chill! I'm not gonna hurt you! Beberapa menit kemudian, Lukas dan Tess membuka kamera pengawas, lalu memperlihatkan Maya yang kini menjadi sandera. Sementara Maika mengikat Zora lalu mencoba membuka pintu. Namun tentu saja tidak semudah itu, bahkan dari dalam pun untuk membuka pintu dibutuhkan kode. Sialnya lagi, tiba-tiba saja Maika tumbang karena telah kehilangan banyak darah. Sehingga kini tidak ada yang bisa dilakukan untuk membuka pintu meskipun Lukas mengancam akan menghabisi Maya, kecuali satu hal, lewat alat komunikasi pada masker, mereka pun memulai pembicaraan. Karena Zora tidak bisa membuka pintu, Maya mengungkapkan bahwa dibutuhkan lencana sebagai kartu akses yang diciptakan oleh Darius untuk keluarganya. Dua milik Maya dan Zora berada di dalam bunker, jadi satu-satunya harapan mereka adalah akses card yang dibawa Darius. Lebih lanjut, Maya mengungkapkan bahwa keluarganya memiliki mobil yang masih berfungsi dan masih bisa digunakan untuk menuju ke zona terlarang. Tak ada pilihan bagi Tess selain menyetujui, sementara Lukas diminta untuk tetap berjaga di bunker. Selama dalam perjalanan, Maya menceritakan tentang kepergian Darius untuk menguburkan sang ayah, di mana setelah itu Maya menemukan kertas berisi pesan dari Darius bahwa mesin tidak mampu lagi menyediakan oksigen untuk 3 orang, sehingga Darius memutuskan untuk pergi agar Zora dan Maya memiliki kesempatan untuk menyelesaikan penelitian. Ya, beberapa waktu kemudian akhirnya mereka tiba di zona terlarang dan tak butuh waktu lama bagi Maya dan Tess untuk menemukan jasad Darius. It's my husband! Sementara itu di bunker, Zora yang merasa kesepian meminta AI-nya untuk menyalakan musik merdu yang menyejukkan hati. Bahkan hati seorang Lukas pun ikut tersentuh mendengarnya. Kembali ke Maya dan Tess, setelah mendapatkan akses card, mereka pun bergegas untuk kembali sebelum oksigen benar-benar habis. Sayangnya, mobil kehabisan daya yang mana memaksa mereka harus berjalan kaki, dan ini sama sekali tidak menguntungkan karena kaki Maya mengalami cedera akibat serangan Lukas beberapa waktu yang lalu. Tentu saja ini akan menjadi penghambat dan tiba-tiba saja kedua wanita itu saling mengarahkan senjata karena tak saling percaya. Namun pada akhirnya Maya pun luluh setelah mendengar pengakuan Tess yang juga memiliki seorang putri. Selain itu, Tess juga berjanji akan kembali menjemput Maya setelah membuka pintu bunker dan mendapatkan tabung oksigen yang baru. I'll try and come back for you. Dalam perjalanan di tengah kota, Tess menemukan sepeda yang digunakannya agar mempercepat tiba di bunker dengan selamat. Beberapa waktu kemudian, setibanya di bunker, dengan menggunakan akses card, Tess berhasil membuka pintu baja sebelum benar-benar kehabisan udara. Tentu saja, ketika masuk, Zora langsung menanyakan tentang sang ibu. Jadi Tess menjelaskan semuanya termasuk pengorbanan Darius. Tess juga mengungkapkan bahwa dia ingin kembali untuk menjemput Maya. Namun Lukas tidak mengizinkan serta mengancam akan menghabisi mereka semua jika tidak segera memeriksa mesin oksigen. Hey! I'm gonna count to 5. Okay. Setelah beberapa saat memeriksa, Tess mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak mengerti dengan sistem canggih yang diciptakan Darius sehingga tidak mampu untuk mereplikanya. Marah mendengar pengakuan tersebut, Lukas pun menjadi hilang kendali. Pria itu membeberkan semua kebohongan bahwa selama ini sebenarnya Tess tidak mengenal Darius. Semua informasi tentang Darius dan keluarga didapatkannya dari pesan Zora lewat radio komunikasi. Terungkap bahwa Zora tidak hanya menceritakan tentang keluarganya, tapi juga tentang teknologi yang diciptakan Darius yang menjadi harapan bagi dunia baru. Sayangnya, semua di luar dugaan, sampai akhirnya Lukas pun melepaskan tembakan.
Setelah momen mengerikan tersebut, Lucas mendekati Zora menawarkan kerjasama untuk memperbaiki mesin oksigen di bunker. Namun Zora tak sudi menerima tawaran tersebut. Gadis itu menegaskan lebih baik dirinya menyusul sang ibu di zona terlarang. Sementara itu, di zona terlarang diketahui bahwa ternyata Maya berhasil bertahan hidup dengan 21% oksigen yang tersisa pada tangki. Selain itu, Maya juga menemukan suatu keajaiban yang tak pernah disangka. Ini seolah memberikan inspirasi kepada Maya untuk bertahan hidup dan segera mengaktifkan pengisian daya pada mobilnya dengan menggunakan sinar matahari. Di bunker, setelah menyingkirkan jasad Tess, Lucas yang lapar menikmati makanan meskipun tidak menemukan pembuka kaleng. Pria itu bertindak kasar, melakukan semua seenaknya sendiri, bahkan dia memutuskan untuk meninggalkan penghuni bunker di Philadelphia. Tiba-tiba saja terdengar alarm dan sistem melaporkan terjadinya penurunan daya, yang mana menurut Zora telah terjadi masalah pada panel surya. Tidak ada pilihan selain membebaskan Zora dan mengirim gadis itu ke rooftop untuk melakukan perbaikan, tapi tentunya Lucas tidak membiarkannya begitu saja. Lucas memberikan tabung dengan oksigen yang sangat terbatas agar Zora tidak berbuat macam-macam. Tak lama kemudian, Zora pun telah tiba di rooftop dan mengetahui bahwa permasalahan terletak pada kabel. Ternyata Maya sudah berada di sana, sehingga membuat Zora terkejut sekaligus merasa lega. Setelah pertemuan hangat dan mengatur rencana, Zora pun mencoba kembali ke dalam bunker. Namun Lucas sama sekali tidak membukakan pintu, seolah membiarkan Zora berakhir di luar sana. Baru saja merasa puas dan lega, tiba-tiba kembali terjadi gangguan yang memaksa Lucas keluar. Pria itu menemukan Zora dalam keadaan tergeletak, mengira gadis itu sudah tewas. Lucas pun berdoa tanpa menyadari serangan yang diarahkan kepadanya. It's empty. Setelah adegan yang cukup menegangkan, kini ketiganya berada di dalam bunker dengan pintu terbuka sehingga sistem melaporkan tentang udara beracun yang masuk. Lucas menuntut agar diberikan tabung oksigen sembari mengancam dengan senjata. Zora menunjukkan bahwa itu sangat berbahaya karena dapat memicu ledakan akibat udara racun yang berada dalam ruangan. Zora kemudian menawarkan bantuan untuk mengaktifkan penyaringan. Ketika Lucas lengah, Zora dan Maya bergegas meninggalkan ruangan itu serta mengunci pintu, membiarkan Lucas terjebak bersama racun. Akhirnya, karena tak ingin mati secara perlahan, Lucas pun memutuskan untuk melepaskan tembakan sehingga terjadilah ledakan yang menghancurkan bunker. Selamat dari ledakan, Maya dan Zora menggunakan mobil untuk menuju ke bunker di Philadelphia. Sayangnya saat tiba di sana, ibu dan anak itu kehabisan oksigen dan tak ada seorang pun yang membukakan pintu untuk mereka. Film pun ditutup dengan menampilkan Maya yang terbangun di sebuah ruangan, lalu mulai memeriksa sekitar dan menyaksikan orang-orang yang tidak ia kenal. Seorang pria datang menyapa, menjelaskan bahwa seorang penyintas menyelamatkan Maya dan Zora. Lebih lanjut, pria itu menjelaskan bahwa seluruh penyintas kini dalam keadaan aman berkat Zora yang berhasil memperbaiki mesin penyaring, bahkan membagikan pengetahuannya tentang teknologi Darius. Selain itu, ditampilkan juga beberapa hari kemudian semua penyintas bersama-sama membantu menjalankan proyek Maya, memulai menanam benih-benih baru demi menghijaukan kembali dunia. Berhasilkah mereka mengembalikan dunia seperti sedia kala atau musnah seperti makhluk hidup lainnya? Dan tamat. Film ini berlatar pada tahun 2039, di mana tumbuhan telah punah dan akibatnya tingkat oksigen di bumi menjadi terlalu rendah untuk mendukung kehidupan di permukaan. Penulis Do Simon tidak memberikan detail tentang bagaimana dunia bisa menjadi demikian. Yang dijelaskan hanyalah Darius, seorang insinyur atau ilmuwan yang selalu siap sedia dalam menghadapi situasi darurat. Dan sepertinya ini cukup menjelaskan mengapa dia bisa membangun bunker lengkap dengan mesin
mesin oksigen yang mampu menopang kehidupan di tengah-tengah Brooklyn. Selain itu, dijelaskan pula suatu prediksi bahwa seluruh kehidupan dunia akan runtuh dalam hitungan bulan. Saya pikir semua ini disebabkan oleh perubahan iklim dan penggundulan hutan, tapi prosesnya tidak pernah dijelaskan. Sebagai gantinya, kita disuguhkan drama rumah tangga yang nyaris membuat saya terlelap. Lalu tiba-tiba saja terjadi konflik akibat kedatangan Tess, Lucas, dan Micah yang memaksa ingin menerobos masuk ke dalam bunker dengan mengaku telah mengenal Darius sejak lama. Seharusnya ini bisa menjadi momen yang menegangkan, tetapi meskipun lebih baik dari percakapan tak berujung di antara Maya dan Zora, situasi yang dibawa oleh Tess dan teman-teman tidak seperti yang diharapkan. Setelah beberapa pertengkaran dilanjutkan, terjadi lagi pertengkaran antara ibu dan anak. Lalu juga ada adegan Lucas yang berteriak tidak jelas sembari melubangi pintu bunker yang kokoh. Jelas ini adalah suatu penyerbuan, tapi tidak begitu mendebarkan. Meskipun dinding dan pintunya cukup kokoh, tapi desain bunker tidak begitu baik, cukup mudah bagi penyerang untuk merusak sistem, terutama kelistrikan yang berdampak pada oksigen, sehingga tidak terlalu sulit bagi mereka memaksa si penghuni bunkernya keluar. Ya, sejak awal Darius telah mengajarkan banyak hal secara ringan kepada Zora, terutama tentang mesin oksigen. Oleh karena itu, setelah kepergiannya, Darius berharap Zora bisa membantu sang ibu untuk mempertahankan mesin atau mungkin bisa meningkatkannya. Namun ya, namanya remaja, masih ada rasa-rasa ingin santai dan tak mau terbebani. Tapi untungnya ketika diberi tanggung jawab, Zora benar-benar mampu menjalankan dengan baik, sehingga di akhir film dia mampu memperbaiki mesin penyaring di Philadelphia, bahkan bekerja sama dengan para ilmuwan yang masih bertahan untuk menciptakan mesin-mesin baru. Sebagai penonton awam yang tidak bisa bikin film sendiri, saya menemukan cukup banyak hal-hal yang tidak konsisten dalam film ini. Karakter-karakternya melakukan hal yang konyol dan terkesan berulang-ulang, entah bagaimana cerita seperti ini layak diberikan kepada aktor-aktor yang cukup kita kenal. Suasana siang hari yang serba jingga membuat saya berpikir bahwa atmosfer sudah benar-benar rusak. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana orang-orang dapat bertahan di luar dengan hanya mengenakan masker oksigen dan pakaian biasa? Tapi di balik pertanyaan-pertanyaan itu semua, saya tetap menghargai akting para aktor yang cukup baik, yang pastinya sesuai dengan cerita. Mungkin kalian merasa bosan karena seringkali saya mengucapkan bahwa terkadang CGI luar biasa saja tidak cukup. Terkadang bintang-bintang terkenal yang memerankan para karakter saja juga tidak cukup. Dibutuhkan pendongeng handal untuk membuat suatu film menjadi menarik. Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!